5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Suwiji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi pengalaman mengerjakan soal latihan pemahaman untuk modul 2 topik 2, yaitu pembelajaran sosial emosional apa dan bagaimana menerapkannya. Nah, sebelumnya ada beberapa kegiatan yang sudah saya selesaikan, yaitu membaca beberapa materi yang sudah tercentang hijau ini. Maka sudah saatnya saya sampai pada tahapan mengerjakan latihan pemahaman. Ada 10 soal yang harus kita selesaikan. Yang pertama berikut ini adalah kompetensi sosial emosional menurut Gassel kecuali kesadaran diri, manajemen proses pembelajaran, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau kesadaran sosial. Nah, ini perlu kita cermati. Kalau kita sebelumnya membaca, pasti kita sudah tahu mana yang bukan termasuk kompetensi sosial emosional menurut Gassel, yaitu manajemen proses pembelajaran. Kita kunci dan kita jawab. Selanjutnya, apabila seorang guru telah mampu menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda seperti dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan lainnya, artinya guru tersebut telah memiliki kompetensi sosial emosional, yaitu kompetensi relationship skill, self management, social awareness, responsible decision making, self awareness. Mohon maaf kalau pengucapan bahasa Inggris saya salah, mohon dimaafkan. Yang saya cermati di sini adalah kata kunci hubungan atau relasi. Maka karena ini mirip-mirip relasi dengan relationship, maka saya pilih yang ini. Kita kunci, kemudian kita jawab, dan benar. Kita lanjut. Dalam konteks pembelajaran sosial emosional, mengapa penting untuk memahami perspektif perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu? Agar peserta didik dapat lebih fokus pada keunggulan akademik saja. B, untuk mengevaluasi kinerja administratif sekolah. C, agar dapat merumuskan standar yang sesuai dengan usia dan tugas perkembangan peserta didik. Nah, ini bagus sekali jawabannya. D, untuk menunjukkan empati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Atau E, agar peserta didik dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Saya rasa jawabannya adalah yang ini. Kita kunci, kemudian kita jawab, benar. Soal yang keempat, ada beberapa teknik yang melatih keterampilan sosial emosional atau KSE. Di antaranya adalah teknik STOP. Teknik ini diterapkan untuk melatih keterampilan sosial emosional berikut ini: kesadaran sosial, kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan sosial, atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jawaban yang sesuai adalah manajemen diri. Kita kunci, kemudian kita jawab. Lanjut untuk soal yang kelima. Bagaimana penerapan teknik empathy work secara efektif dapat berkontribusi pada pengembangan kompetensi sosial emosional peserta didik dengan menggabungkan elemen kegiatan lapangan dan refleksi. Yang A, memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi pengalaman tersebut. Nah, ini bagus. Menilai dampak positif pada kesejahteraan mental peserta didik. Ketiga, mendorong peserta didik membuat keputusan yang bertanggung jawab. Keempat, agar peserta didik dapat lebih fokus pada keunggulan akademik. Kelima atau E, menyortir pilihan-pilihan yang diberikan dan menggambarkan pengalaman pribadi. Ini sebetulnya jawabannya bagus semua. Kalau kita tidak membaca di awal, materi di awal, maka bisa saja kita salah dalam memilih. Dan menurut saya pilihan yang tepat adalah ini: memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi
pengalaman tersebut. Kita kunci jawabannya. Benar, lanjut. Soal yang keenam, seorang guru berkomitmen untuk menciptakan atmosfer yang mendukung keberagaman dan melibatkan setiap peserta didik dalam pembelajaran. Dari pilihan di bawah ini, pilihlah pernyataan yang paling efektif. A. Memberi salam umum kepada seluruh kelas. B. Mengidentifikasi keberagaman hanya dalam pengumuman kelas. Ada kata hanya, ini kurang baik, ini kurang bagus ini. C. Memulai dengan cerita inspiratif yang terkait dengan keberagaman dan memberikan ruang untuk berbagi pengalaman peserta didik. D. Menyebutkan sejumlah fakta keberagaman di dunia. Atau menghindari topik keberagaman untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini kurang tepat, ini juga kurang tepat. Yang paling tepat sepertinya yang ini. Memulai dengan cerita inspiratif yang terkait dengan keberagaman dan memberikan ruang untuk berbagi pengalaman peserta didik. Ada ini kata inspiratif dan memberikan ruang untuk berbagi pengalaman. Kita kunci dan jawab benar. Soal yang ketujuh, suatu sekolah memutuskan untuk menerapkan strategi pengambilan keputusan yang dikenal dengan singkatan POCH, Problem, Option, Outcome, Choice, How. Strategi ini diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut adalah pernyataan yang benar terkait pengembangan kemampuan tersebut. A. Penggunaan strategi POCH tidak relevan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya kurang setuju ini. Pengambilan keputusan yang beralasan hanya melibatkan analisis fakta tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Kurang tepat ini. Keterampilan berpikir kritis tidak berkontribusi pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. D. Penggunaan strategi POCH membantu peserta didik membuat keputusan beralasan setelah menganalisa informasi. E. Memahami konsekuensi tindakan tidak diperlukan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jawaban yang sesuai sepertinya ini. POCH dapat membantu peserta didik membuat keputusan beralasan. Kita kunci dan benar. Soal ke-8, di sekolah Adam seringkali merasa stres karena tekanan tugas-tugas akademis yang menumpuk. Salah seorang guru memberikan saran kepada Adam untuk mencoba teknik menghitung sampai 10 ketika merasa tertekan. Adam mencoba teknik tersebut dan menyadari bahwa itu membantunya untuk lebih tenang dan fokus. Berdasarkan contoh itu, manajemen diri dan motivasi apa yang sedang Adam kembangkan? Yang pertama, merancang tujuan belajar secara konsisten. B. Mempertimbangkan pandangan orang lain melalui think, pair, share. C. Melibatkan diri dalam permainan kelompok. D. Mengidentifikasi kekuatan dan budaya diri melalui aktivitas refleksi. Atau E. Mengelola emosi diri melalui teknik menghitung sampai 10-nya. Menghitung sampai 10. Jadi kata kuncinya ini. Kita kunci dan kita jawab benar. Soal yang ke-9, seorang guru harus mampu merancang pembelajaran dengan menggunakan kerangka 3 signature practice, yaitu pembukaan yang hangat dan inklusif, kegiatan yang menantang serta melibatkan peserta didik, dan penutupan yang optimis. Dengan alasan pembukaan yang hangat perlu membangun keterhubungan komunitas dan terkoneksi dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Pembukaan yang hangat perlu membangun keterhubungan komunitas dan terkoneksi dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan pembelajaran yang menantang dan melibatkan perlu untuk membangun keseimbangan antara pengalaman interaktif, reflektif untuk memenuhi kebutuhan guru. Ini kurang tepat ini. Kemudian penutupan yang optimistik perlu untuk menyoroti pemahaman guru dan tentang pentingnya apa yang telah dipelajari sehingga dapat memberikan rasa pencapaian dan mendukung pemikiran ke depan. Atau yang E, A, B, C benar karena kerangka 3 signature practice merupakan strategi yang perlu diterapkan untuk pembelajaran orang dewasa. Nah, kita kembali ke atas coba.
Yang paling tepat ini, pembukaan yang hangat perlu untuk membangun keterhubungan komunitas dan terkoneksi dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang hangat kita kunci. Benar. Selanjutnya, guru ingin mengakhiri sesi pembelajaran dengan penutupan yang optimis sesuai dengan kerangka 3 signature practice. Sebelum penutupan, guru merencanakan sebuah refleksi bersama tentang pembelajaran hari itu. Namun beberapa peserta didik melihat masih belum sepenuhnya memahami konsep yang diajarkan. Sebaliknya, beberapa peserta didik lainnya tampak antusias dan siap untuk belajar lebih lanjut. Bagaimana guru dapat mengelola situasi ini dengan menciptakan penutupan yang tetap optimis sambil memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diakui dan didukung. Memberikan apresiasi umum untuk partisipasi seluruh kelas dan mengabaikan perbedaan pemahaman individu. Ada kata mengabaikan, berarti ini jangan kita pilih. Mengajukan pertanyaan terbuka pada seluruh kelas untuk memotivasi peserta didik yang masih membutuhkan pemahaman tambahan. Nah, ini bagus nih. Mengajak peserta didik yang telah memahami konsep untuk berbagi pemahaman mereka, sementara memberikan waktu tambahan untuk peserta didik yang masih kesulitan. Mengalihkan perhatian dari pemahaman individu ke rencana pembelajaran mendatang agar suasana tetap positif. Ini menghindari. Menyimpulkan refleksi bersama untuk sesi pembelajaran berikutnya ketika semua peserta didik diharapkan dapat memahami konsep secara menyeluruh. Saya rasa jawaban yang benar ini. Mengajukan pertanyaan terbuka, kita kunci dan jawab dan benar. Nah, berarti selamat, latihan pemahaman selesai. Kita bisa melanjutkan ke cerita reflektif. Selanjutnya untuk cerita reflektif juga akan kita selesaikan. Kita buka dulu pertanyaannya. Sekarang kami ingin Bapak Ibu menceritakan pengalaman saat berlatih salah satu keterampilan sosial emosional. Apa yang Bapak Ibu rasakan saat melakukan latihan tersebut? Pikirkan strategi dalam mengimplementasi PSE ke dalam pembelajaran di kelas. Seperti apakah praktek pembukaan pembelajaran yang hangat, kegiatan belajar yang menantang dan berpusat kepada peserta didik, dan penutupan yang optimistik terlihat. Nah, jawaban saya kurang lebih seperti ini. Saya akan menceritakan pengalaman berlatih keterampilan mindfulness atau kesadaran diri. Saat melakukan latihan ini, saya merasakan ketenangan dan fokus yang meningkat. Saya menjadi lebih peka terhadap pikiran dan perasaan saya, tanpa menghakimi atau terbawa arus emosi. Latihan ini membantu saya untuk lebih tenang dan fokus dalam menghadapi situasi yang menantang. Kemudian seperti apakah praktek pembukaan pembelajaran yang hangat, kegiatan belajar yang menantang dan berpusat kepada peserta didik, dan penutupan yang optimistik terlihat. Nah, ini sebetulnya sudah saya tuliskan di sini. Nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri. Saya sematkan di deskripsi. Kalau yang kurang sesuai ditinggal saja, tidak usah diambil, nanti bisa dikembangkan sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Sekalian saya copy paste saja. Saya taruh di sini saja, kemudian saya simpan. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk latihan pemahaman dan cerita reflektif untuk topik 2 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat ya Bapak Ibu. Semoga lulus PPG dalam jabatan tahun 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.